Oke kawan-kawan semuanya, jumpa lagi di channel kita. Pada kesempatan hari ini kita mau mencoba memakai mixer produk dari Recording Tech yang tipe Basic 6. Recording Tech Basic 6 ini ya, ini mixer ini 4 channel inputnya, tapi dia mempunyai 2 input yang stereo, jadi total 6. Jadi yang mono dia 4 channel, yang stereo dia 1 channel. Jadi kalau kita menggunakan mixer dari produk yang Recording Tech tipe Basic 6 ini bisa dibilang memang 6 channel ya, tapi dia untuk yang 2 channel ataupun 2 channel itu stereo. Jadi 2 channel stereo, yang 1 channel itu mono seperti itu. Jadi dengan total 6 sesuai dengan kodenya Basic 6. Mixer ini harganya murah banget. Harganya cuma 785. Ini 785 saja. Ini nanti ya kita akan cobakan langsung digunakan untuk mendorong suara dari inputnya DX152 itu teman-teman. Jadi biar kita mixingnya lebih mudah dan juga suaranya lebih bagus. Kesimpulannya gini teman-teman ya, di channel YouTube kita itu banyak salah kaprah. Dikira, Mas, kalau saya pakai mixer ini apakah nanti speakernya ini kuat? Jadi sebenarnya ini teman-teman, mixer ini fungsinya hanyalah untuk membalance inputnya. Jadi nggak ada kaitannya sama power yang ada di DX152. Artinya apa? Mau kita menggunakan mixer sekecil mungil ini atau mixer segede gajah, contohnya 32 channel, 24 channel, semuanya bisa. Jadi nggak ngaruh sama speaker DX152 nya. Lah ini kadang orang ngira, Mas, kalau DX152 kan itu mas speaker aktif. Nek tak kasih mixer yang 32 channel apakah kuat? Ya kuat aja, nggak ngaruh. Mau pakai yang besar bisa, mau pakai yang kecil bisa. Jadi kalau mixer itu dia input teman-teman, jadi nggak ada kaitannya sama power. Jadi hanya untuk mengatur input daripada speaker yang kita gunakan. Jadi itu karena kebanyakan ya diantara kita ataupun di kalangan kita ngira, Mas, nek speaker aktifku ini tak kasih mixer kecil apa kuat? Nah, nek tak kasih mixer besar apa kuat? Jadi nggak ngaruh teman-teman, mau kecil mau besar itu nggak ngaruh kalau di mixer, karena mixer itu hanya di inputnya. Lah terus nanti perubahannya apa, Mas? Perubahannya suaranya akan lebih enak. Karena apa? Kita bisa mixing, menyesuaikan volume dan lain-lain itu di mixernya ini. Nah, jadi karena kan di mixer nanti ada balance-nya yang bisa kita atur, contohnya ada middle, ada high, ada low dan lain-lain itu teman-teman. Contohnya seperti mixer dari produknya Recording Tech Basic 6 ini, dia inputnya ini ada 4. Nah, ini ya 4 mono, 1 2 3 4. Terus stereonya ini 5 6, ini stereo. Terus phantom 48 voltnya ini ada 1 2 34, ada phantom 48 volt juga. Terus per channel ini juga sudah dilengkapi dengan gain, ada high, ada mid, ada low. Jadi ada high, mid, low-nya per channel. Terus ada efek bawaan juga. Terus ini ada volume. Efeknya ini ada 16 DSP. Nah ini 16. Jadi sudah ada 16 DSP. Nah tinggal speaker aktif ini sangat cocok ini. Jadi 1 2 3 4 ini untuk inputnya. Terus 5 6 ini untuk stereonya. Ini stereo itu ini. Kalau ini mono. Nah itu teman-teman. Terus ini ada phones, kalau kita mau mendengarkan di headphone juga, headphone-nya ada sini ya. Terus ini ada efek master, ada repeat dari efeknya. Terus ini ada CD input, kalau kita mau pakai input RCA nanti juga bisa. Terus ini ada USB. Terus tombolnya ada di sini. Nah tombolnya. Nah ini. Terus untuk efeknya kita kalau mau ganti ini. Ini untuk efeknya di sini tempatnya. Terus untuk input ataupun USB-nya ada di sini. Terus ada Bluetooth-nya juga, sudah ada Bluetooth-nya juga. Output-nya ada di sini, push-nya ada di sini, RCA out sama RCA input. Ini ya produk daripada Recording Tech dengan tipe Basic 6, 16 DSP. Oke, nah hari ini teman-teman langsung kita akan drive, kita akan coba ya langsung di speaker DAT DX152. Jadi 152 ini speaker aktif. Nah ini sudah ada power-nya. Jadi kalau yang ngaruh ke speaker itu ini power ini.
Jadi kalau power ini baru ngaruh. Jadi Mas, powerku itu ukurannya berapa watt outputnya biar pas dengan speaker saya lah, itu di sini. Nah, jadi memang ini power ini harus efisien ya dengan speaker yang kita gunakan, artinya pas, tidak terlalu berlebihan besarnya dan juga tidak terlalu kecil. Jadi harus pas. Ini powernya kalau DX152 dia sudah menggunakan trafonya juga trafo toroid seperti itu, trafo bulat. Bahasanya Madiun trafo donat. Nah, ini sudah menggunakan trafo. Terus ada kipasnya juga, ada heatsink, ada kipas. Ini untuk outputnya, inputnya ada RCA dan juga output. Ini jos ini. Powernya 152 ini gede, mantap. Jadi speaker ini makanya kenapa bisa horek, karena powernya besar. Oke ya, itu. Jadi kalau power ini yang ngaruh sama speaker yang power itu. Nah, mixer ini nggak ngaruh, mau kita pakai kecil besar, ini cuma untuk membalance inputnya biar enak. Oke, sekarang ayo Mas Wahyu, kita instalasi dulu. Sekarang kita pasangkan ya penghubung mixer ke speaker ini. Pakai kabel ini model Akai. Nah, ini Akai. Ini nanti dimasukin ke mixer. Terus sama 3,5. 3,5 ini ke speaker. Jadi lewat atas nanti. Itu pakai AUX namanya. Jadi nanti kalau pakai mixer untuk produk dari Recording Tech kita sarankan pakai kabelnya yang kayak gini. Terus outputnya kita ngambil L dan R. Ini ya kabelnya. L dan R. Oke. Lalu inputnya kita masukkan ke AUX di speaker. AUX. Nah, ini. Oke, sudah ya. Lalu speakernya dinyalakan. Speakernya dinyalakan, ini speakernya nyala posisinya. Volumenya jangan lupa dikecilin dulu semua, dikecilin. Terus inputnya diubah menjadi AUX. AUX. Nah, ini wajib AUX. Nah, nggak di AUX nanti nggak nyala mixernya. Oke ya. Sekarang volumenya ini dibuat mentok untuk masternya. Masternya mentok. Terus yang ini subnya ini jam 10 aja. Jam 10 horek. Terus ini bass sama treble ini di bassnya ini kita di jam 1, treble ini jam 4, jam 3. Ini jam 1, jam 3. Kalau balancingnya ini harus di tengah ya. Ini wajib di tengah. Wajib di tengah. Nah, ini nyetingnya ya. Jadi langkah pertama dikasih input dulu. Langkah kedua di mode AUX dulu. Wajib. Nah, nggak di AUX nggak nyala. Terus ini volumenya dibuat mentok. Ini tadi jam 10, ini jam 1, terus ini jam 3. DX152. Jadi simpel banget instalasinya. Ini ya, ini bisa ini digunakan. Terus sekarang input HP kita buat nyoba. Kita pasangkan input HP ke channel 5 dan 6. 5 dan 6. Terus ini langsung ke HP saya. Ini tinggal kita coba. Oke ya, sekarang kita coba teman-teman. Sekarang kita cek sound 152 kalau dikasih mixer dari Recording Tech yang basic 6. Suaranya kayak gimana? Sekarang kita dengarkan sama-sama teman-teman ya. Hasil suara dari produk Recording Tech basic 6 kalau dipadukan dengan speaker Jati DX152.
Oke, jadi memang clarity-nya lebih dapat kalau kita pakai mixer. Jadi jauh ya selisihnya. Kita DX152 langsung pakai HP sama pakai mixer. Jadi suara middle-nya itu lebih kerasa. Karena apa? Ini teman-teman, ini tadi kita naikkan di frekuensi 1 kilo. Ini tak naikkan. Tujuannya middle-nya lebih keras. Karena DX152 itu agak tenggelam untuk middle-nya. Jadi salah satunya caranya adalah kita naikkan di sini agar middle-nya lebih kerasa di DX152-nya. Jadi kalau kita naikkan middle-nya lebih kerasa. Oke ya, kita kembalikan lagi. Oke, sekarang kita nyoba ya. Kalau untuk mikrofon, nah ini. Kalau kita kasih mikrofon kayak gimana coba. Yuk. Cik 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 cik. Nah, ini DX152 posisi kita kasih mikrofon tanpa kita kasih efek. Nah, ini cik. Nah, kalau kita ada feedback, contohnya kita cari aja di sini suara yang paling mengganggu di mana. Nah, ini sekarang coba tak turunin 6,3 kilo. Cik cik. Nah, ini belum mulai. Nah, ini ya. Ini kita turunin sama 16 kilo. Cik. Nah, ini kita turunin sudah nggak feedback. Jack lawan T1. Jadi kalau kita nyari feedbacknya DX152 itu lebih mudah. Karena apa? Kita bisa meminus frekuensi high-nya di sini, otomatis nanti akan lebih tidak feedback. Jadi kita cari di frekuensi mana yang paling dia menyebabkan feedback. Coba middle saya angkat biar lebih kerasa, lebih open. Ininya diturunin, ini dinaikin. Nah, ini bedanya sangat jauh daripada kita tidak menggunakan mixer. Karena DX152 ini memang speakernya itu boosting di frekuensi untuk Twitter, di horn Twitter. Nah, di horn Twitternya ini boosting. Makanya salah satu cara kalau kita pakai mixer itu bisa menghilangkan feedback dari DX152 karena kita bisa memotong frekuensi. Jadi frekuensi high-nya itu bisa kita potong, super high-nya bisa kita potong, menjadikan suara dari DX152 itu menjadi lebih flat. Jadi suaranya ini lebih flat, suaranya lebih jernih, clarity-nya lebih dapat dan juga lebih keras. Jadi posisi DX152 meskipun kita nggak kasih reverb seperti ini, tetap suaranya nyaman, jernih dan lantang. Nah, itu. Oke. Coba kalau sekarang oke, jig loudest. Oke, sekarang kalau kata kasih reverb ya. Jig jig hahi se c c c c se ini. Oke. Nah, ini. Suara efeknya juga enak. Ini kalau dibandingkan dengan nggak pakai mixer ya jauh. Jelas lebih enak pakai mixer. Ini kalau untuk mikrofon wis nggak bisa dibantah. DX152 yang jelas lebih maksimal, lebih optimal ketika kita kasih mixer. Karena apa? Suara mikrofonnya lebih balance, suaranya lebih keras, suaranya lebih jernih juga. Jadi makanya produk dari DX152 ini menjadi produk pilihan, salah satunya produk yang paling laris di speaker DAT. Itu teman-teman. Jadi yang pertama adalah yang jelas kualitas suaranya. Nah, menurut saya yang membuat speaker ini laris dan harganya juga murah. Untuk DX152 sendiri harganya masih sama dengan harga 5.399.000. Teman-teman sudah dapat speakernya 15 inci kali 4, 15 inci kali 4, terus sudah ada twitternya juga, terus ada mid range-nya juga, wis komplit. Kalau teman-teman kasih mixer seperti yang kita pakai sekarang, nah ini mixer kecil mungil daripada produknya Recording Tech, ini mixernya harganya cuma 785, menjadikan suara dari DX152 nya menjadi lebih bulat. Nah, ini suaranya lebih ulem, bulat,
enak, terutama di mic-nya ini juara kalau dipakai untuk DX152. Lebih juara, lebih enak, lebih nyaman ketika kita menggunakan mixer daripada produknya Recording Tech. Oke, sekarang kalau dicoba di lagu dangdut, nah ini coba ya dangdut ya, kita coba bagaimanakah suaranya dari DX152 ketika kita gunakan untuk dangdutan. Nah, jadi kalau untuk suara apa tadi, untuk suara musik-musik kayak jazz wis clarity-nya jelas. Kalau dikasih dangdut coba dengan posisi dikasih mixer seperti yang teman-teman sekarang lihat. Oke, sekarang kita coba dulu guys. Kalau di 152 kita kasih mixer kecil dan dengan plus kita kasih suara musik dangdut. Oke, J ha hi long di 12 J a 12. Oke, long J ha hi.
Oke, wis pokoknya nggak ada lawan DX152 di kelas speaker aktif ini ya. Kita bicara masalah speaker aktif karena apa? Speaker aktif sangat jarang yang ukurannya 15 inci kali 4 seperti DX152. Ini adalah satu-satunya produk dari speaker aktif yang menggunakan 15 inci kali 4, harganya 5 jutaan. Coba teman-teman lihat, ini adalah satu-satunya produk dari DAT. 15 inci kali 4 plus juga sudah ada Twitter, plus juga sudah ada mid rank. Harganya cuma 5.399.000 dan speaker ini juga sudah menggunakan amplifier yang lumayan gede. Makanya kenapa speaker ini jarang sekali yang ada trouble, karena watt power dengan speaker ini sudah benar-benar pas. Dan speaker ini juga sudah dilimit dari pabriknya, otomatis ketika teman-teman nanti over, speaker ini akan memproteksi sendiri. Makanya keren banget DX152. Ini adalah salah satu produk yang paling banyak diminati, paling banyak dicari, paling banyak dibeli daripada produknya DAT. DX152. Dan teman-teman nanti kalau mau nambah mixer, simple banget caranya. Cukup kita pasangkan kabel ini ke kabel AUX. Nah, simple banget. Kalau kita mau pakai input HP, tinggal kita kasih input HP, kita masukkan ke HP. Kalau nggak pakai kabel input, bisa pakai Bluetooth bawaannya. Jadi sudah ada Bluetoothnya juga. Keren toh, pokoknya ini produk dari DAT DX152. Kalau dipasang dengan mixer produk recording tech basic 6 wis andalan, jelas kondang, komplit, suaranya nyaman dan jernih. Terima kasih buat teman-teman. Kalau nanti mau tanya-tanya silahkan langsung aja bisa WA atau bisa tuliskan di kolom komentar. Mau beli mixernya aja bisa, mau beli speakernya aja bisa. DX152 ya, sudah jelas, rekomendasi banget sama mixer kecil mungil daripada produknya recording tech dengan tipe basic 6. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali.